Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam latihan dasar kepemimpinan pengurus OSIS. Pada kesempatan ini, Suster membawa tema spiritualitas OSIS untuk SMP Xaverius II Bandar Lampung periode 2020-2021. Sebelum kita masuk ke materi, baiklah kita menyemangati diri kita sendiri. Ikuti sesudah Suster ya, oke? Ya. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Suster Lucila, aku pasti bisa. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa mengubah nama Suster Lucila dengan namamu sendiri. Misalnya begini. Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Sisil, aku pasti bisa. Pasti aku bisa boleh diganti luar biasa atau kamu pasti semangat, boleh apa saja. Nanti anak-anak sesudah ini bisa praktek di depan cermin. Dan enggak hanya kesempatan ini saja, di kesempatan lain kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Jadi sebelum kita menyemangati orang lain, baik kalau kita menyemangati diri kita masing-masing. Nah, kita masuk ke tema kita hari ini, spiritualitas OSIS. Karena sekolah kita adalah sekolah Katolik, maka bisa disebut sebagai spiritualitas OSISka, OSIS Katolik. Meskipun anggotanya tidak semua beragama Katolik dan tidak harus menjadi orang beragama Katolik, kalian tetap dengan agama kalian masing-masing. Anak-anak, apa sih spiritualitas itu? Jika kita mendengar kata spiritualitas, kita dibawa pada suatu kenyataan bahwa di dalam setiap hidup manusia itu tidak hanya terdiri dari badan saja, tetapi juga terdiri dari jiwa, terdiri dari roh yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk setiap manusia. Hal ini disebabkan karena kita sebagai manusia telah diciptakan oleh Tuhan dan senantiasa memiliki kecenderungan untuk menemukan jati diri kita, sekaligus mengenali Sang Pencipta yang telah menciptakan kita. Maka di dalam hidup, kita akan berusaha untuk mengenal diri kita sendiri. Kita ini siapa? Dan Tuhan itu siapa? Disinilah dalam pencarian ini, spiritualitas berperan dalam hidup kita. Dimulai dengan pembiasaan berdoa, maka kita akan memiliki spiritualitas, nafas hidup, semangat yang berasal dari Tuhan, entah apapun agama kalian. Anak-anak yang terkasih, dalam gereja Katolik ada seorang kudus namanya Santo Agustinus. Dia mengatakan begini, hatiku tak pernah merasa damai sampai aku beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhanlah sumber kebahagiaan kita, dan Dialah yang memberi arti dan maksud dari hidup ini. Maka hanya jika kita sampai kepada Tuhan, barulah kita menemukan damai dan pemenuhan makna hidup. Kesaksian orang banyak membuktikan bahwa ada banyak orang yang secara material tak kurang suatu pun, tetapi tidak bahagia. Sementara orang-orang yang hidup sederhana, tetapi dapat sungguh bahagia dan menikmati hidup. Pertanyaannya, mengapa demikian? Dapat dimengerti spiritualitas yang membedakan kedua hal ini. Spiritualitas di sini mengacu pada nilai-nilai religius yang mengarahkan tindakan seseorang. Jika nilai-nilai yang dipegang tidak mengarah pada Tuhan, kebahagiaan yang dicapai adalah kebahagiaan semu. Sedangkan jika nilai-nilai itu mengarah pada Tuhan, kebahagiaan yang diperoleh adalah kebahagiaan sejati. Anak-anak yang terkasih, spiritualitas mengacu pada nilai-nilai religius seseorang dan tindakan seseorang.
semangat seseorang. Roh yang menyemangati orang itu roh apa? Apakah roh Allah atau roh kedagingan? Roh Allah yang seperti apa? Roh Allah yang mengedepankan damai sejahtera, sukacita, pengampunan, dan masih ada lagi. Bukan roh kedagingan, kemarahan, iri hati, kedengkian. Nah, semuanya itu akan mempengaruhi diri kita. Apalagi anak-anak sekarang dipercaya oleh teman-teman di sekolah dan Bapak Ibu guru untuk menjadi pengurus OSIS. Tentu harus hidup yang sangat berbeda. Berbeda untuk mengikuti gerakan roh Allah, bukan roh kedagingan. Spiritualitas OSISKA adalah spiritualitas yang mengacu pada spiritualitas Kristiani, yaitu spiritualitas Tritunggal Maha Kudus yang berpusat pada Yesus Kristus. Dalam pelajaran agama, pasti kalian semua sudah pernah mendengarkan ini. Jadi jika demikian, kita akan menjadi pemimpin-pemimpin masa kini dan pemimpin-pemimpin masa depan yang sungguh dijiwai oleh Roh Kristus sendiri, yang menghayati apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, satu tubuh tapi banyak anggota. Meskipun kalian ini ada ketua OSIS, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi, demikian juga dengan MPK, sangat baik kalian menghidupi bahwa kalian itu satu tubuh, banyak anggota. Maka baik untuk saling melengkapi, saling membantu agar kalian menjadi kelompok yang solid untuk sekolah kita dan untuk diri kalian masing-masing. Selanjutnya, spiritualitas OSISKA diharapkan adalah spiritualitas yang autentik, harus diikuti dengan penerapan dan perbuatan. Karena kalau tidak, spiritualitas itu hanya akan menjadi milik dan hanya menjadi teori saja. Tetapi kalau itu diterapkan, itu akan menghasilkan buah. Nah, spiritualitas Kristus yang menghayati tata kegembalaan yang melayani, yang mengasihi, satu tubuh banyak anggota seperti yang dikatakan Santo Paulus, juga damai bersama dengan Tuhan seperti Santo Agustinus. Di sekolah kita diterapkan lewat HK3P. Maka sebagai pengurus OSIS, kita mesti menjadi seorang yang mempraktekkan dan melaksanakan HK3P dengan sukacita, dengan kesungguhan hati, humanitas, kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan, pelayanan. HK3P bagi kalian harus menjadi yang terdepan. Tuhan memberkati, selamat melayani. Amin.